It's been a while people. Jumpa lagi bersama saya Siska Juanda. Nah, kali ini kita ada review film nih. Tahu nggak film apa? Film Wreck-It Ralph. Buat kamu-kamu yang penasaran, bisa langsung aja check this out. My name's Wreck-It Ralph. I'm gonna wreck it! 30 years I've been doing this. I can fix it! It's hard to love your job when no one else seems to like you for doing it. You're just the bad guy who wrecks the building. I'm okay. If I'm really honest with myself, it sure must be nice being the good guy. Ralph, you are bad guy, but this does not mean you're bad guy. I don't want to be the bad guy anymore. Ralph abandoned his game. Welcome to Game Central Station. Bad guy coming! Everything changes now. Where's Ralph? Sorry, Cubert. It's me, Ralph. Ralph's gone to hero's duty? Fear is a four-letter word, ladies. You want to go pee-pee in your big boy slacks? Keep it to yourself. Hi, mister. You're not from here, are you? Sugar Rush? You're game jumping? Hey! Aha! You wouldn't hit a guy with glasses, would you? Aha! You hit a guy with glasses. That's well played. Without Ralph, we're doomed! They're gonna pull our plug. What's that? A medal. I earned it in hero's duty. It's not that kind of duty. I bet you really gotta watch where you step in a game called Hero's Duty. Some nights I stay up, cashing in my bag. We can't change who we are. You can't mess with the program, Ralph. Some nights I win. Everyone here says I'm just a mistake. You ready for this? What do I stand for? I'm not leaving you here alone. Well, let's close out with the bad guy affirmation. I am bad. And that's good. I will never be good. No. And that's not bad. Hold that thought. There's no one I'd rather be than me. Why do I fix everything I touch? It's make your mama's proud time. I love my mama! Oh, good. The cops. Hold still. Ow! Take that. What are you doing? One game at a time, Ralph. Film Wreck-It Ralph ini bercerita bagaimana tentang seorang penjahat mendapatkan kesempatan menjadi seorang pahlawan. Emang sih kedengarannya klise, cuma di sini ada satu pelajaran kalau kita semua ini bisa dapat kesempatan yang sama. Genre film ini memang dibuat untuk keluarga, tapi buat kita yang fun, cool, gaul gitu, nggak ada salahnya nonton, juga lucu kok buat ditonton. Jadi sayang banget buat dilewatin, apalagi ini film produksi Disney. Jadi buat teman-teman tonton aja film ini. Nah, kita punya acara baru yang namanya Marketing for Your Favorite Things. Isi dari acara ini kita akan bahas segala sesuatu yang kamu sukain, yang kamu cintain, tapi tetap dari sudut perspektif marketing. Kali ini kita akan membahas tentang marketing mengenai Gunpla. Apa sih itu Gunpla? Langsung aja kita lihat. Perkenalkan, nama saya Andri. Apa sih Gunpla itu? Gunpla itu adalah salah satu produk buatan Bandai di mana mereka membuat figur dari sebuah mecha dari salah satu TV dari Bandai yaitu Gundam, di mana mereka membuatnya menjadi sebuah mainan plastik yang disebut Gunpla. Gunpla itu adalah Gundam plastik. Kenapa sih orang bisa tertarik dengan Gundam plastik? Ya karena Gundam plastik itu memiliki suatu bukan hanya sekedar mainan, tetapi di sana orang dapat pertama merakit, kedua mereka bisa merangkainya dalam sesuai warna yang mereka inginkan, dan juga mereka bisa salah satu hobi yang bisa melatih otak kanan dan otak kiri. Di mana saja kita bisa mendapatkan Gunpla? Ya pertama kita saat ini di Surabaya tentunya merupakan salah satu kota yang merupakan komunitas terbesar untuk pecinta Gunpla. Selain di Jakarta, ya kita bisa mendapatkan dari Kaskus dan juga toko-toko online yang ada di Facebook.
Alasan kenapa setiap orang selalu mencari produk Gunpla ini, pertama adalah ada satu strategi marketing yang cukup unik dari Bandai, yaitu pertama, Bandai selalu mengeluarkan setiap tahunnya melakukan sebuah seri film Gundam yang berbeda-beda setiap tahun-tahunnya. Ya, ini bisa dilihat dalam di situs gundam.info. Ini satu TV komersial sampai saat ini telah ditampilkan oleh Bandai. Ya, dengan bermacam-macam seri yang ada, ini membuat seorang kolektor Gunpla ini akan memiliki suatu antusias untuk mengoleksi Gunpla dari seri pertama sampai akhir. Dan juga sesuatu yang menarik adalah setiap bulan Bandai itu selalu memproduksi Gunpla dengan seri-seri yang berbeda, dan juga tipe yang berbeda. Dan misalnya contoh, saya ingin jelaskan, Bandai pertama mengeluarkan seri yang disebut dengan SD. SD adalah seri di mana produk Gunpla-nya itu berbentuk seperti unit robot yang cilik, ya itu digunakan untuk menarget pasar anak kecil. Terus menjulang menjadi first grade. First grade adalah di mana ukuran Gunpla itu sesuai dengan bentuk aslinya, tetapi dalam skala 1:144 dengan target pasar untuk anak SD. Selanjutnya berevolusi sampai menjadi skala HG, high grade. High grade adalah di mana skala Gundamnya itu bisa tangannya bisa dibuka dan juga bisa digerak-gerakan. Ya, dan juga sampai akhirnya berevolusi sampai menjadi master grade, di mana artikulasinya sangat menarik, yaitu Gundam tersebut jarinya bisa digerakkan sampai dengan ukuran segini, dengan ukuran skala 1:100. Dan sampai yang paling terbaik adalah seri perfect grade, yaitu di mana produk Gundam tersebut bisa seperti robot sungguhan, yaitu bisa digerakkan seluruh tubuhnya. Ini yang membuat kenapa hobi ini menjadi bagian dari seni. Dan juga satu tipikal yang strategi yang menarik dari Bandai adalah Bandai melakukan sebuah strategi business to business dan business to consumer, yaitu pertama business to business. Bandai menjual produk Gunpla-nya apalagi dengan produk massal melalui distributor online seperti eBay.com, HLJ.com, 1990.co.jp. Itu merupakan satu situs distributor besar yang menjual produk Gunpla secara online. Dan juga Bandai menggunakan suatu aturan lain di mana setiap distributor supplier yang ingin menjual produknya harus membeli dalam ukuran minimal quantity 1 karton. Ya, strategi yang cukup unik dari Bandai yang membuat salah satu kenapa produknya selalu diminati adalah setiap setengah tahun sekali mereka mengeluarkan produk limited, yaitu yang dijual melalui Gundam Expo. Salah satunya bisa kita lihat. Oke. Nah, ini adalah salah satu promotional campaign dari Gundam Expo, yang dimana mereka menampilkan produk terbaik dan juga produk dari pertama sampai paling terakhir, dan juga mereka menampilkan beberapa produk limited. Dari contoh, ini salah satu contoh produk limitednya yang sudah ditampilkan harga, dan juga beberapa produk yang memang tidak akan mereka dapatkan di pasaran bebas dan hanya dijual di event Gundam Expo tersebut. Oke. Salah satu yang menjadi menarik dari promosi Bandai adalah mereka melakukan promosi untuk setiap produknya. Bisa contoh yang bisa dilihat. Setiap produk baru mereka tampilkan melalui situs resminya. Dan juga salah satu uniknya mereka melakukan beberapa merger dengan salah satu majalah hobi, di mana membuat konsumennya menjadi penasaran. Seperti contoh, nah, ini adalah majalah hobi Japan pada bulan Oktober, di mana mereka menampilkan suatu produk RG terbarunya tahun lalu, yaitu RG Freedom. Ya, mereka hanya menampilkan semacam blueprintnya saja. Hal ini akan membuat konsumen dari apalagi pecinta Gunpla itu akan menjadi tertarik. Wih, ini adalah produk baru ya. Seperti apa kira-kira artikulasinya? Dan akhirnya bulan depan mereka menampilkan contoh produknya secara lebih rinci. Seperti yang bisa kita lihat. Di sini akan dijelaskan seperti apa artikulasinya, spesifikasinya, dan semacam. Ini adalah salah satu produk limited yang dikeluarkan oleh Bandai, yaitu mereka melakukan penjualan produk melalui secara online yang dilakukan dengan sistem pre-order.
Nah, ini salah satu contohnya. Oke, dan selanjutnya salah satu yang menarik dari strategi pemasaran Gunpla ini adalah Bandai melakukan pendekatan melalui sebuah TV komersial, di mana dalam sebuah tayangan anime mereka dapat menjangkau setiap segmen. Bisa contoh, awalnya saya mengenal film Gundam itu dari saat saya SD, sehingga semakin lama semakin saya sudah beranjak SMA, mereka mengganti sebuah setting dari filmnya itu menjadi rating mulai lebih ke arah yang lebih dewasa, dan di sana ada unsur cinta, politik, dan juga unsur tentang masalah hidup. Ini merupakan satu tanda bahwa Bandai melakukan strategi repositioning yang jelas, yaitu agar mereka dapat menjangkau setiap segmen yang ada. Dan juga salah satu yang cukup menarik dari strategi promosi dari Bandai adalah mereka melakukan pendewasaan pada setiap film anime yang mereka tayangkan, yaitu di mana film Gundam tersebut itu mempunyai kisah adegan romantis, masalah hidup, dan adegan politik. Jadi sehingga para konsumen Gundam ini ikut dewasa dalam sesuai dengan zamannya. Dan juga salah satu yang menarik adalah setelah mencapai tahap untuk target pasar dewasa, film Gundam ini dilakukan repositioning, yaitu menargetkan kembali kepada target anak kecil, yaitu agar anak kecil yang awalnya mulai tahu tentang film Gundam itu bisa ditargetkan kembali. Ini menandakan bahwa Bandai itu dapat melakukan ekspansi pasar dan repositioning yang jelas agar setiap kalangan dapat mengonsumsi dan juga menjadi pecinta Gunpla. Ini menjadi tanda bahwa mereka telah akhirnya karena Gunpla ini tumbuh dewasa bersama konsumennya, jadi yang mencarinya adalah para penggemar anime Gundam. Dan juga salah satunya adalah ada juga komunitas terbesar di Surabaya, yaitu Gundam is in the house, yang bisa kalian add melalui forum-forum yang ada di Facebook. Oke, bagi yang tertarik dengan Gunpla, kalian bisa menghubungi saya melalui akun Twitter saya, yaitu @handrisukiun atau @mcukp. Oke, salam bagi kami semua, sukses selalu. Thank you. Nah, udah lihat kan liputan yang barusan tadi? Menarik gak? Menarik dong. Nah, buat kalian seluruh anak KP program marketing, jangan lupa untuk mengikuti event-event kita yang berikut ini. Wah, banyak ya. Emang gak rugi kalau kuliah di sini. Sampai jumpa minggu depan ya. See you again and God bless you all.